Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari grup A sesi C1 Aplikasi Mikrobiologi Industri akan mempresentasikan mengenai pembuatan media dan penanaman jasa klinik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Ramadan NPM 91 dan partner saya Aldi Cahaya Putra NPM 90. Yang pertama yaitu pengertian media pertumbuhan. Media merupakan substrat yang berguna untuk menumbuhkan dan mengembangbiakan bakteri. Pertumbuhan dan perkembangan bakteri dapat dilakukan pada media yang di dalamnya telah terkandung zat-zat nutrisi seperti karbon, nitrogen, dan garam-garam organik yaitu fosfat, sulfat, potasium, sodium, magnesium, kalsium, besi, dan mangan. Medium pertumbuhan sendiri atau yang biasa disingkat dengan medium itu adalah tempat untuk menumbuhkan mikroba. Mikroba memerlukan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan energi dan untuk bahan pembangun sel, untuk sintesis protoplasma dan bagian-bagian sel lain. Setiap mikroba mempunyai sifat fisiologi tertentu sehingga memerlukan nutrisi yang berbeda juga. Kemudian ada syarat pertumbuhan media. Yang pertama yaitu suasana media. pH, suhu yang sesuai dikehendaki oleh jasa teknik. Kemudian yang kedua, mengandung bahan-bahan makanan dengan komposisi yang cukup. Kemudian yang ketiga, untuk media padat, kekentalan atau kepadatan harus memenuhi syarat yang diinginkan. Kemudian yang terakhir, media yang dipakai atau dibuat sebelum digunakan harus disterilkan terlebih dahulu. Kemudian kerusakan pada media memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama berkurangnya kapasitas pertumbuhan. Disebabkan oleh sterilisasi berlebihan atau oversterilisasi, pencairan yang berulang dari media padat tercampur dengan garam-garam logam dan salah penggunaan moralitas larutan dapat merubah pH. Kemudian yang kedua ada penyusutan kekentalan, disebabkan oleh sterilisasi berlebihan, hidrolisis media yang mengandung agar karena pH rendah dan pencairan berulang dari media padat. Kemudian warna berubah menjadi keruh atau gelap. Ini disebabkan oleh sterilisasi yang berlebihan akibat terjadi karamelisasi karbohidrat, gula-gula, dan pemanasan yang tidak merata. Kemudian ada perubahan pH itu yang disebabkan oleh sterilisasi berlebihan, pencampuran yang tidak merata atau homogen, kemudian hidrolisis dari bahan-bahan yang dipakai menggunakan wadah yang bersifat alkali dan pemanasan berulang. Kemudian yang terakhir pengendapan, disebabkan oleh sterilisasi berlebihan, pemanasan media agar yang terlalu lama dengan temperatur tinggi, dan bahan-bahan yang dipakai tidak sesuai. Kemudian nutrisi mikroba itu meliputi yang pertama ada oksigen dan hidrogen. Oksigen dan hidrogen didapat dari air. Dengan demikian, air sangat diperlukan untuk pertumbuhan bakteri. Kadar oksigen yang tepat sangat dibutuhkan oleh keseimbangan pertumbuhan. Pertumbuhan bakteri aerob misalnya sangat ditentukan oleh ketersediaan oksigen, sementara oksigen dengan kadar rendah dapat menghambat pertumbuhan bakteri yang anaerob. Kemudian yang kedua ada karbon. Karbon diperoleh bakteri dengan dua cara, yaitu bakteri autotrof, itu bakteri yang hidup bebas dan tidak bersifat parasit, menggunakan CO2 sebagai sumber karbonnya. Kemudian ada bakteri heterotrof, itu yang merupakan bakteri parasit, menggunakan substansi organik kompleks seperti sukrosa sebagai sumber karbon dioksida dan sumber energinya. Kemudian nutrisi yang terakhir yaitu ion-ion anorganik. Nutrisi ini berupa nitrogen, sulfur, fosfat, magnesium, kalium, dan sejumlah cis elemen diperlukan untuk pertumbuhan bakteri nutrien organik. Diperlukan dalam jumlah yang berbeda-beda tergantung spesies bakteri karbohidrat yang digunakan sebagai sumber energi dan sebagai bahan awal untuk proses biosintesis beberapa substansi. Asam amino sangat penting untuk pertumbuhan beberapa bakteri. Vitamin, purin, dan purimisan dalam jumlah sedikit diperlukan untuk pertumbuhan bakteri. Untuk selanjutnya itu ada perbedaan inokulasi dan inkubasi. Inokulasi adalah pekerjaan memindahkan bakteri dari medium yang lama ke medium yang baru dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Sedangkan untuk inkubasi sendiri yaitu proses penyimpanan media hasil inokulasi di inkubator dalam suhu yang terkontrol. Untuk selanjutnya ada metode inokulasi jasa sermik. Yang pertama yaitu metode tabur tebar.
Inokulasi itu disebarkan dalam medium batang yang sama dapat digunakan untuk menginokulasikan pinggan kedua untuk dapat menjamin penyebaran bakteri yang merata dengan baik. Yang kedua yaitu metode tusuk, di mana dengan cara meneteskan atau menusukkan ujung jarum OC yang di dalamnya terdapat inokulum, kemudian dimasukkan ke dalam media. Yang ketiga yaitu metode gores. Inokulum digoreskan di permukaan media agar nutrien dalam cawan bakteri dengan jarum pindah atau loop inokulasi. Selanjutnya, perbedaan media dasar dan media inokulasi. Media dasar adalah suatu bahan yang terdiri dari zat hara yang berguna untuk membiarkan mikroba yang dipergunakan di macam-macam media dapat dilakukan isolasi. Perbanyakan pengujian sifat-sifat fisiologis dan perhitungan jumlah mikroba. Sedangkan media inokulasi adalah media yang digunakan untuk membunuh atau memperbanyak kultur murni dengan inokulasi bakteri dengan metode cawan gores dan metode tabur, serta metode tusuk dengan mengambil biakan murni untuk dikembangbiakan. Media dasar merupakan media yang bisa untuk pertumbuhan segala jenis bakteri, sedangkan media inokulasi hanya untuk bakteri jenis tertentu saja. Untuk selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi, di mana yang pertama adalah bahan baku air. Jasad renik memerlukan air untuk hidup dan berkembang biak. Oleh karena itu, pertumbuhan sel jasad renik di dalam medium dipengaruhi oleh jumlah air atau bahan baku air. Yang kedua yaitu ada penimbangan media pertumbuhan, di mana media yang semua jenis bakteri memerlukan media pertumbuhan yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu konsentrasi agar dan proses pelarutan agar. Konsentrasi agar mempengaruhi kekerasan serta metode yang digunakan dalam isolasi bakteri. Untuk selanjutnya yaitu pengaturan pH. Nilai pH medium sangat mempengaruhi jasad renik yang dapat tumbuh. Jasad renik umumnya dapat tumbuh pada kisaran pH 3-6. Kebanyakan bakteri memiliki pH optimum pertumbuhan 6,5 sampai 7,5. Itu selanjutnya yaitu penuangan media ke dalam cawan atau tabung. Proses penuangan merupakan faktor yang penting karena setiap media memiliki berbagai metode sendiri-sendiri. Untuk selanjutnya yaitu ada aplikasi pembuatan media dan penanaman jasad renik, di mana kebutuhan media uji pada laboratorium mikrobiologi untuk keperluan pengujian parameter cemaran mikroba yang biasanya dilakukan pada industri makanan maupun minuman, di mana industri makanan dan minuman tersebut harus melalui uji cemaran sehingga dapat memenuhi standar nasional Indonesia. Sekian pemaparan dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.